يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي يا رجائي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para hadirin rahimakumullah, pertama-tama dalam situasi musibah, situasi kita diuji oleh Allah Ta'ala, yaitu dengan yang namanya corona. Corona itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah berhubung, terusan. Apa yang harus kita langkah awal? Corona adalah pasukan-pasukannya Allah, junudun min junudillah. Dia diciptakan, dikirim oleh Allah Ta'ala untuk menguji kita semua. Sebagai seorang mukmin kita harus kembali kepada Al-Quran ketika ada musibah, ujian dari Allah. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya dari Allah akan kembali ke Allah. Intinya seperti itu. Kita kembalikan corona ini, pasti ada masa-masanya dicabut, dan kemudian yang terjadi adalah pasti seseorang akan mengalami berbagai goncangan ekonomi, kemudian goncangan kepanikan, kekhawatiran, yang dimana seharusnya kekhawatiran ini jangan terlalu berlebihan. Saya teringat dalam suatu kitab, di mana ketika kita ada diuji sebuah penyakit, ini dalam kitab Nasahul Ibad itu dikeluarkan dari pada kitab tersebut mengatakan bahwa ketika seseorang itu diuji oleh penyakit, Kanjeng Rasul pun waktu itu dia mengatakan, ala adullukum ala da'ikum wa dawa'ikum inna da'akum ad-dunubu wa dawa'akum al-istighfar. Jadi langkah awal yang kita laksanakan, kita jalankan, kita harus kembali banyak beristighfar, kembali kepada Allah Ta'ala. Jadi ala adulukum ana ta ora nuduhake sapa ingsun kum ing sira kabeh ala daikum ing ngatasé penyakite sira. Wa dawaikum lan tambane sira. Inna da'akum temen sune penyakit sira iku adzunubu dosa. Kakean dosa. Jadi corona ini hadir, corona ini diturunkan karena kebanyakan orang kita itu sudah banyak dosanya, banyak maksiat di mana-mana. Ini adalah peringatan dari Allah. Jadi junudun min junudillah, dia kirim oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kita semua supaya kita kembali kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama kali. Tapi Allah juga akan memberikan, pasti ada hikmah di balik itu juga. Allah akan memberikan yang namanya syifa, obat. Wadawa akum lan tambane iku al istighfaru istighfar. Ini saya ulangi, ala adulukum ana ta ora nuduhake sapa ingsun kum ing sira kabeh ngalada ikum ing atase penyakit sira, wadawa ikum lan tambane sira. Inna da'akum temen setuhune penyakit sira kabeh iku adzunubu dosa, kakean dosa.
Wadawa akum lan tambane iku al istighfaru istighfar. Berarti rawahu al Dailami. Jadi an abni Abbas radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi corona ini hadir karena nak cara Jawa niku telekae menungso dhewe kakean dosa, awake dhewe kakean dosa, maksiat di mana-mana, status kehambahan hilang. Status kehambahan hilang. Makanya salah satu apa yang harus kita lakukan sekarang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lazimal istighfar, man utai sapane wong iku lazima nglanggengake, netepake sapa wong al istighfar ing istighfar. Artinya di sini adalah lesane muni istighfar, batine sikape nglakoni tobat. Jangan mongko ndadekake sapa Allah Gusti Allah maring man ki wong. Ya kita semua ini, ya awake dhewe. Jalan dadekake sapa Allah Gusti Allah maring man mingkuli daikin saing saben-saben kerupekan, kesusahan. Kalau dalam sini kita rujukan ke area yang namanya corona, COVID-19. Mingkuli daikin saing saben-saben kerupekan mahrojan enggon metu dan dalan keluar. Jadi kalau pengen dapat jalan keluar, dapat obatnya penyakit corona ini harus, kalau dalam bahasa agama harus berani bertobat, harus banyak beristighfar. Wa mingkuli hamin lan saben-saben kesusahan farrojan ing kebungahan. Jadi susah ki mau dirubah dadi bunga, kemudian rupek ki mau dirubah ana jalan keluare. Jadi kemudian nak nenggon dihubungke, dirujukke nenggon corona, ketika dihubungkan dengan corona COVID-19, ini corona akan cepat dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita sudah berani membuktikan wujud tobat kita kepada Allah Ta'ala. Lesanya memperbanyak istighfar, sikap dan tingkah laku kita menunjukkan orang-orang yang tobat kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian seterusnya hadis ini, warazaqau, setelah kita melaksanakan yang namanya tobat tadi ini, wujud bakti tobat tadi, status kehambahan kita tunjukkan kepada Allah Ta'ala ini tadi, jaminan Allah adalah melalui Kanjeng Rasul rupek ada jalan keluarnya, kemudian susah dirubah jadi kebahagiaan. Nah, setelah itu bonus yang lain adalah warazaqahu lan paring rezeki sapa Allah ing man orang kita ini min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka, saka arah sing tanpa disangka-sangka. Jadi artinya kadang-kadang kita dapat rezeki yang di luar kerjaan kita asli. Kerjaan kita asli itulah karena kita mewujudkan, kita membuktikan wujud tobat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi wujud tobatnya itu ono. Lesane banyak beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfir nyuwun ngapura sapa kula Allah ing Gusti Al-Azim kang agung. Jadi kita tunjukkan dulu status gambaane ditunjukke sik, wujud tobatnya ditunjukke sik, akhirnya kita diamankan dari yang namanya corona COVID-19. Allahumma sallimna minal corona. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati Allah Ta'ala, semoga selalu dikasih kekuatan di dalam menghadapi ujian pada akhir-akhir ini. Kemudian pada bulan Ramadan ini kita sudah menginjak minggu kedua ya.
Jadi saya teringat bahwa Ramadanun awaluhu rahmatun. Jadi permulaan Ramadan adalah rahmat. Kemudian tengah-tengahnya wastu adalah maghfiratun. Jadi ampunan dari Allah Ta'ala. Terus ibadah apa yang kita laksanakan ketika kita fikih mengatakan pemerintah dalam hal ini fikih itu fleksibel. Dia lebih mengutamakan ketika ada seseorang, contohnya di hutan. Di hutan itu tidak ada makanan sama sekali. Yang seharusnya fikih itu, hewan itu haram, bisa berubah jadi halal. Itu namanya itu fikih. Fleksibel artinya. Nah, dalam hal ini pemerintah memberikan aturan itu dalam rangka penyelamatan jiwanya orang banyak. Itu poinnya di situ ini ya. Nah, di situ fikih berperan bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup orang banyak yang akan datang, akhirnya fikih ini disampaikan supaya tidak supaya tidak sholat berjamaah dulu. Kemudian bagaimana ibadah yang harus kita laksanakan di bulan Ramadan ini adalah namanya di pertengahan wastuhu magfiratun. Tengah-tengahnya itu adalah ampunan dari Allah Ta'ala. Di dalam Quran itu data orisinil kalamullah ittaqullaha fisirri wa alaniyah. Kita disuruh bertakwa, takut sama Allah Ta'ala. Ibadah itu ada dua, dengan cara fisirri wa alaniyah, dalam keadaan rahasia, diam-diam, dan juga dalam keadaan terang-terangan. Nah, berarti di sini kalau kita rujukan ke dalam fikih tadi adalah supaya sholat di rumah tetap tidak menghilangkan ibadahnya, supaya baca Quran di rumah, di masjid juga bisa, tidak ada masalah sebetulnya. Cuma keselamatan jiwa itu diutamakan. Dalam hal ini pasti dibatasi orang-orangnya, aturan-aturan juga dibatasi ini ya. Itu supaya dipahami ini dalam rangka untuk penyelamatan jiwa orang banyak dan untuk kelangsungan hidup orang banyak ke depannya. Tetap selalu minta pertolongan dan rahmatnya Allah Ta'ala. Di sini adalah maghfiratun, adalah ampunan dari Allah Ta'ala. Kita harus perbanyak namanya istighfar, perbanyak nolong orang lain meskipun dalam keadaan lagi sulit. Kalau orang nolong orang, kalau dalam keadaan kita enggak sulit itu sudah biasa menurut saya. Tetapi kalau menolong orang kok kita lagi sulit, ini baru luar biasa. Kalau orang kaya sedekah itu biasa, orang kaya kan. Tapi ke orang nggak punya, pas-pasan kok dia berani sedekah, itu hebat. Baik secara pemikiran maupun ilmu maupun harta. Itu yang harus diinikan. Kemudian yang terakhir adalah wa akhirahu, dan akhir dari Ramadan adalah aitqun minan nar. Dia dibebaskan dari neraka. Artinya apa? Kebahagiaan itu akan muncul. Makanya kalau orang nggak puasa itu jangan mengharapkan ini. Nanti kalau pas takbir, orang nggak puasa, nggak berperang, perang dulu baru menang kan. Artinya kita sekarang dalam fase pertengahan Ramadan ini adalah ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi kita layak nggak diampuni. Langkah-langkah banyak hal yang dari segi manusia kita harus banyak sering beri manfaat kepada manusia. Jadi khairunas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagusnya manusia adalah yang memberi manfaat kepada manusia lain. Nah, kalau dalam hubungan dengan Allah Ta'ala, kita harus berani menunjukkan menunjukkan bahwa kita layak dapat ampunan dari Allah Ta'ala. Jadi semoga pertemuan yang singkat ini memberi manfaat kepada saya pribadi dan pemirsa semuanya. Walhasil kita semua dirahmati, dilindungi dari corona ini, cepat diangkat oleh Allah Ta'ala, dilindungi lahir batinnya, kemudian supaya silaturahmi kembali terjalin. Akhirnya apa? Akhirnya kita bisa menunjukkan, membuktikan wujud kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Status hamba kita buktikan, kemudian kita layak
diampuni Allah Ta'ala, kita meyakini kita dilindungi Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara kita minta banyak istighfar. Tadi dari awal, sesuatu yang rupek, ya berubah, dapat jalan keluar. Kemudian sesuatu yang susahnya hidup ini dalam sehari-hari ini, karena situasi diuji dengan corona, dirubah oleh Allah Ta'ala menjadi yang namanya bahagia dalam bentuk apapun. Semoga kita dan keluarga kita dilindungi Allah Ta'ala dari corona ini, dan kita semua tetap jadi orang-orang yang mukmin, selalu dirahmati, diberkahi Allah Ta'ala. Mari kita berdoa sama-sama supaya Indonesia selalu dirahmati, diberkahi Allah Ta'ala, meskipun dikasih ujian yang bertubi-tubi. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'am wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wassalim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulil ajmain. Allahumma lakal hamdu ya Allah wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa antal musta'an wa antal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Allahumma sholli ala zatil mukammalati wa rahmatil munazzalati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi ya dal bahai wal jalali bukrata wa asila. Allahumma kama khasastana biki tabikal karim wa hadaitana ilal haqqi wa tariqi mustaqim. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma sallimna minal corona ya Allah. Allahumma sallimna minal corona. Allahumma sallimna minal corona. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa alaniyati faqbil ma'dirati wa ta'lamu hajati wa ta'lamu ma fi nafsi waghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma bihaqqis shalawat wa bi sirri shalawat wa bi karamatis shalawat ya farijal ham ya kasibal gham ya man ya'abdi yaghfir wa yarham ya dafiyal bala itfa'na an kulli hammin wa ghamin wa bala'in wa qurbatin wa nikmatin innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akhrijna ya Allah min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina khazaina rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya mujibas sailin istajib lana amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.